Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ade Gustiawan dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2018 Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya sudah ditemani teman saya yang bernama Habibi. Kepada saudara Habibi bisa perkenalkan dirinya. Nama saya Muhammad Habibi, Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 18. Habibi nih, bagaimana kabarnya saat ini nih? Alhamdulillah sehat. Nah, kan kita kuliah secara daring online nih. Gimana pendapat Habibi mengenai kuliah online ini? Sangat minim untuk jaringan. Kadang susah, kadang nyaman. Jadi untuk masalah jaringan ini kira-kira perlu diperbaiki lagi oleh pemerintah ya? Ya, mungkin diperbaikilah untuk kedepannya. Kita masuk saja nih langsung ke inti pembahasan kita pada kali ini. Ngomongin masalah pembelajaran secara daring tadi, di sini kita akan membahas mengenai organisasi pembelajaran jarak jauh. Kepada saudara Habibi bisa dijelaskan apa itu organisasi pembelajaran jarak jauh? Ialah pendidikan formal yang berbasis lembaga, yang peserta didiknya dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran jarak jauh itu berupa sebuah pengelolaan sistem atau perencanaan sistem dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sepenting apa sih pembelajaran jarak jauh itu pada saat ini? Pelajaran pada saat ini jarak jauh memungkinkan sangat penting dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19, yaitu agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19, sementara untuk memutuskan jalur penyebaran virus yang saat ini melanda wilayah kita sendiri. Maka dari itu, pelajaran jarak jauh sangat penting saat ini. Jadi pembelajaran jarak jauh itu sangat penting ya untuk meminimalisir kasus COVID yang semakin bertambah banyak, seperti itu. Nah, dalam organisasi pembelajaran jarak jauh itu perlu apa saja sih? Perlu adanya persiapan yang matang, mulai dari perencanaan hingga tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Jadi sebelum kita mulai merencanakan sebuah program pembelajaran jarak jauh, kita harus mempersiapkan sistemnya itu dengan sebaik mungkin. Seperti itu Kak Habibi? Ya, seperti itu. Mengenai masalah organisasi pembelajaran jarak jauh ini, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Menurut Habibi sendiri, dua hal penting itu apa saja sih? Yaitu dalam organisasi pembelajaran jarak jauh itu sangat penting adanya sosok kepemimpinan dan terutama tentang manajemen kesiapan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Jadi sebelum merencanakan ini, kita harus terlebih dahulu menentukan siapa sosok pemimpin yang harus mengelola atau merencanakan sistemnya. Dan dalam pengelolaan sistemnya itu harus berjalan dengan rapi dan terkonsep dengan baik ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Mengenai faktor-faktor apa saja yang mendukung suksesnya pembelajaran jarak jauh ini? Ada beberapa hal yang bisa mendukung suksesnya pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kesiapan tim dalam manajemen sebuah sistem dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, dukungan dari pengajar juga peserta didik dan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung. Kan faktor yang mendukung. Nah, sebaliknya, apa saja yang menjadi kendala implementasi pembelajaran jarak jauh di pendidikan saat ini? Kendalanya ialah mungkin ada pada tata kelola dan kebijakan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang saat ini belum termanage secara baik. Jadi pengelolaan
dalam sistem pembelajaran jarak jauh ini belum termanage secara baik ya. Ya. Oke, selanjutnya, apakah dengan sistem pembelajaran seperti ini dapat berjalan efektif menurut Habibie seperti apa? Jika pembelajaran jarak jauh ini sistemnya berjalan sesuai dengan rencana, maka menurut saya pasti akan berjalan secara efektif. Jadi ketika sebuah sistem pembelajaran jarak jauh ini berjalan secara terkonsep atau terencana, maka hasil yang akan didapatkan akan lebih memuaskan ya. Ya, mungkin. Nah, bagaimana menurut Habibie sendiri nih? Bagaimana kalau seandainya dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini membuat kemunduran pola pikir bagi peserta didik? Bagaimana menurut Habibie tentang hal itu? Menurut saya itu malah sebuah kemajuan dalam pola pikir serta kemajuan dalam pelaksanaan pembelajaran saat ini. Walaupun masih banyak yang perlu dibenahi, menurut saya suatu hari nanti pasti akan lebih baik lagi. Ya, suatu saat nanti akan menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih kendala-kendala tentang implementasi pendidikan jarak jauh. Menurut Habibie sendiri, adakah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang telah terjadi pada pembelajaran jarak jauh tadi? Menurut saya, mungkin sebaiknya kita harus mempersiapkan segala hal dengan matang dan terkonsep dengan rapi, memberikan arahan serta pelatihan kepada pengajar agar mempunyai skill yang baik dalam implementasi di kegiatan pembelajaran serta dukungan instruktur yang baik juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Jadi mungkin ini tadi yang bisa dibenahi oleh pemerintah agar pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan baik ya. Ini ya, yang terakhir nih, melihat dari maraknya penggunaan media online untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, apakah ada harapan Habibie sendiri di masa depan mengenai pembelajaran jarak jauh ini? Mungkin untuk kedepannya dalam masa pembelajaran jarak jauh sangat minim, dikarenakan banyak berbagai wilayah yang jauh dari kata layak dalam penggunaan media online, yaitu banyak yang tidak bisa memiliki handphone, mungkin karena faktor ekonomi ataupun faktor yang membuat banyak anak-anak yang tidak paham dalam penggunaan media online di pelosok wilayah pendalaman. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah untuk menyusun sebuah atau merencanakan sebuah kegiatan organisasi pembelajaran jarak jauh itu, pemerintah atau pengajar harus merencanakan semuanya dengan terkonsep rapi dan matang agar hasil yang didapatkan dapat memuaskan. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ini saja nih yang bisa kita bahas pada hari ini. Pada saudara Habibie, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya. Nah, bagi kalian juga yang punya pengalaman tentang masalah organisasi pembelajaran jarak jauh, bisa ditulis di kolom komentar, atau bagi kalian yang ingin sama-sama membahas masalah pembelajaran, bisa hubungi saya, maka kita akan berbincang-bincang di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin ini saja nih yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Kita akhiri acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.